Pemirsa, Lisa Mariana mangkir dari pemanggilan penyidik Bareskrim Polri yang dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada Senin kemarin. Menurut kuasa hukumnya, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka sepekan lalu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap RK sedang tidak enak badan alias sakit. DJ Bravi lagi-lagi bikin heboh. Kalau dua pekan kemarin heboh karena melamar Erika Carlina di depan ribuan penonton, kali ini DJ Bravi heboh karena diduga selingkuh. Kecurigaan netizen bermula dari Erika yang menghapus foto bahkan video bersama DJ Bravi, termasuk momen DJ Bravi melamar. Tak sampai di situ, bocor dugaan DJ Bravi mencoba merayu seorang wanita lewat pesan di akun media sosial. Apa kata DJ Bravi dengan hebohnya kabar keduanya putus dan tak jadi melangsungkan pernikahan? Orang gak ketemu 4 hari, 5 hari dibilang yang enggak, asumsinya liar-liar. Bukan karena apa-apa, sayang-sayang acuh, karena sibuk. Bayarnya juga sibuk, aku juga sibuk, banyak urusan pribadi guys, banyak urusan kerjaan, banyak urusan masing-masing gitu. Taruhan nih, udah putus, Pak. Nggak tiap hari, ketemunya kan belum nikah, jadi nggak serumah. Kalau nggak ketemu ya berarti kita di rumah masing-masing gitu. Bukan karena kita lagi apa putus lah, lagi apel lah. Kalau sempet mah disempetin lah ketemu. Menjawab santai tudingan putus karena selingkuh, netizen tetap getol telusuri sosok wanita cantik yang diduga jadi selingkuhannya DJ Bravi. Lintang, perempuan yang kemudian diserang netizen ini langsung disebut-sebut saingan Erika. Tak tanggung-tanggung, chat genit dari DJ Bravi pun ramai diperbincangkan. Tak ada respon atas sejumlah komentar netizen di akun milik Lintang, kian membuat heboh tudingan DJ Bravi main api. Kita kan manusia nggak luput dari kesalahan. Let's say, oke, gue nggak ada salah Amerika lah, let's say. Ntar gue ngelakuin kesalahan ke depan, misalnya gue kesandung apa, ekspektasinya hancurnya kemana-mana gitu. Iya, pasti itu. Sekarang bahkan ekspektasi orang udah makin tinggi, serem. Bukan gua nggak senang ya, suka, senang gitu, bahagia, dipuji. Kalau kalian udah nyemplung di dunia entertain, nggak mungkin kehidupannya nggak disorot, Pantau atau dipantau gitu. Sama seperti percintaan. Kenapa gua nggak mau terlalu membela atau mematahkan omongan-omongan netizen? Karena somehow omongan netizen itu bisa terjadi nanti ke depannya. Kalau misalnya ada komentar positif kita ambil buat apa ya, kebahagiaan. Kalau yang negatifnya dijadiin motivasi aja gitu loh. Jangan sampai terjadi gitu. Kamu jangan sampai kayak gini ya, jangan sampai kayak gitu ya, gitu aja sih. Ya udahlah, nikmatin aja. Ini kok yang emang udah seharusnya terjadi gitu di dunia entertain. Apa yang kita tunjukkan itu akan diikut campur sama penonton di sana. Gitu. Setuju lo nggak, Cok? Setuju. Bakal kayak gitu loh, lu siap menerima itu? Sejauh ini sih masih siap-siap aja, masih siap-siap banget. Sebelumnya, netizen sudah acungkan jempol untuk DJ Bravi yang bersedia menerima Erika di tengah masalah yang dihadapinya. Ia bahkan membuktikan bahwa dirinya siap menerima dan akan menikahi Erika setelah proses persalinannya. Kini, akankah DJ Bravi benar-benar membuktikan janjinya itu? Benarkah perselingkuhan itu hanya gosip tak bertanggung jawab yang justru menguji kepercayaan keduanya? Gue taunya barengan kenal, Bang. Jadi gue kenal dia baru, ketemu baru, taunya bareng. Bukan gue udah jalanin dulu baru tahu. Jadi Erika itu terbuka dari pertama kali gue kenal dan dia memberi sinyal kalau dia juga interest sama gue. Mudah-mudahan kalau diizinin Tuhan gue akan nikahin. Ya secepat mungkin kalau misalnya semua dia siap tanda kutip semuanya siap. Mental, terus juga keluarga, dukungan dari teman-teman terdekat juga. Kalau misalnya udah keadaannya mendukung juga, ya why not, kenapa enggak aja gitu. Geger mam, ini geger banget ya. Bisa-bisanya lo direct message alias DM bocor kemana-mana. Lain kali kalau mau main cantik lah sedikit, kalau pengen lirik-lirik ke perempuan lainnya enggak sih. Tapi terlepas benar atau enggaknya DJ Bravi selingkuh, yang jelas netizen semuanya kecewa.
Kenapa, Mams? Bingung nggak DJ Brevi siapa? Udah, Mam, ikutin aja beritanya ya kayak apa ya. Tapi yang jelas nih, kalau misalkan buat Mbak Erika, kebayang banget ya Mbak Erika ya. Dulu kayaknya DJ Brevi ini hero banget buat Mbak Erika. Di saat Erika lagi sejatuh-jatuhnya gitu loh, karena ada ancaman dari DJ Panda, DJ Brevi setia dampingin, nunjukin cintanya tulus tanpa syarat. Bahkan loh, ngelamar Mbak R ini di depan penonton konser. Tapi kok sekarang malah kayak gini sih? Tapi kan, Mam, belum tentu ini chat beneran. Atau mungkin chatnya udah lama kali, tapi dinaikin lagi. Anyway, Moms, apa kabar? Seneng banget Bang Robi kembali nih akan nge-spill cerita selebriti kita yang paling update, yang paling viral dan juga hot. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Lanjut, ada yang jadi tersangka nih, Moms. Kemarin baru video callan sama kita Lisa Mariana. Aduh. Nah, sementara nih Tengku Dewi bongkar lagi kelakuan Andrew Andika yang bikin dirinya terzolimi. Selengkapnya sesaat lagi setelah yang satu ini, tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, Lisa Mariana mangkir dari pemanggilan penyidik Bareskrim Polri yang dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada Senin kemarin. Menurut kuasa hukumnya, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka sepekan lalu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap RK sedang tidak enak badan alias sakit. Sebab itulah kuasa hukum Lisa Mariana mendatangi kepolisian untuk memberikan surat sakit atas nama Lisa Mariana agar pemeriksaannya ditunda. Kita ada suratnya sakit tipes kemarin dari dokter dirawat dan itu resmi ada barcode. Penetapan tersangka ini bukti bahwa apa yang disampaikan berulang kali oleh Lisa Mariana bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil itu kebohongannya terbukti. Kabar Lisa Mariana sakit cukup membuat kuasa hukum RK, Muslim Jaya, butar-butar tersenyum. Ia memahami jika sikap Lisa Mariana seolah berubah jadi melemah, tak seperti sebelumnya yang tampil menyerang. Sebagai kuasa hukum, Muslim Jaya mengungkapkan jika kliennya kini merasa bersyukur sekaligus memberikan apresiasi pada kinerja Bareskrim Polri yang dianggapnya sudah tepat. Pak RK tentu bersyukur. Kemarin beliau menyampaikan tadi juga me-WA kami bahwa beliau mengapresiasi langkah penyidik Bareskrim telah menetapkan LM sebagai tersangka karena memang poinnya di situ. Supaya masyarakat juga paham, mengetahui bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Bareskrim sudah tahap seperti ini. Sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, tidak lagi isu-isu yang negatif terhadap Pak Ridwan Kamil. Jadi beliau sangat mengapresiasi apa yang telah ditetapkan oleh pihak Bareskrim. Bukan hanya pihak RK yang sudah yakin jika Lisa Mariana akan menyandang status tersangka, Barbie Kumalasari yang dulu sahabat Lisa Mariana belum yakin jika Lisa Mariana sakit tak lama sebelum melakukan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri. Kalau saya sudah prediksi dari beberapa bulan yang lalu, ya kan, dari 3 bulan lebih yang lalu saya sudah bilang ini langkah-langkah kuasa hukum kamu ini bahaya karena terlalu halu, ya, terlalu tinggi tuntutannya, terlalu nggak masuk akal dan terlalu pansos. Ini perkara aib yang tidak harus dibesar-besarkan. Bukan menjadi isu utama yang harus difokuskan bagaimana muara perkara ini. Tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam perkara ini. Ini hanya karena ulah mereka. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik. Dan seperti apa, kami sangat menghargai dan berterima kasih dengan proses-proses Bareskrim. Kita akan mentaatin semua aturan yang akan berjalan. Bisa jadi kecurigaan tim dari RK serta Barbie Kumalasari seolah kompak dan mempertanyakan mengapa Lisa Mariana jatuh sakit, sehingga proses penyidikan harus ditunda. Sebab dari akun media sosialnya justru terlihat Lisa Mariana sedang memanjakan diri. Ia bahkan terlihat santai menanggapi penetapan status tersangka terhadap dirinya. Itu sebabnya dari tangkapan layar di akun pribadinya terlihat Lisa sedang asik nyalon alias mempercantik diri sambil menunggu endorsan datang. Benarkah demikian? Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Aneh-aneh simpanan no, 7 kies.
Ya kalau masalah aktivitas lain tapi di rumah kan hal yang wajar. Bukannya dia diinfus sampai nggak bisa jalan. Aku rasa sih mungkin nggak sakit-sakit parah ya, karena kan dia masih tetap bikin konten segala macem. Tapi mungkin biasanya pengacara itu akan menahan kliennya pada saat panggilan pertama karena untuk mengatur strategi, ngulur waktu. Itu strategi pengacara biasanya seperti itu. Pemirsa, Andrew Andika dan Tengku Dewi mulai memanas. Keduanya terlihat saling membalas untuk satu dengan lain. Seperti yang belum lama ini terjadi, sekalipun tak secara langsung, namun Tengku Dewi melalui akun media sosialnya menyindir mantan suaminya yang dianggap memutarbalikan fakta. Gua diem aja, gua diomongin narsis, gua diem aja, gua diomongin manipulatif, gua mau ngebales dia pun, gua dibilangnya kayak, dia nih suka ngebales nih, dia manipulatif, dia bisa banget pinter buat ngomongin ini segala macam ya. Jadi gue serba salah gitu kan. Dan selama ini juga gue diem, yang bikin rame dan yang selalu bikin konten tentang gue atau misalnya tentang anak-anak itu dia. Gue nggak pernah bikin konten tentang dia sama sekali di Instagram gue. Ya memang saya konten kreator kan, dan saya cuma punya anak-anak saya, terus masa saya konten sama mbak saya, terus sama tetangga. Bukan hanya itu, Tengku Dewi juga menanggapi celotehan mantan suaminya yang mengaku tidak pernah absen memberi nafkah anak walau tak penuh. Saya juga nggak mau menghilangkan kebaikannya dia, tapi maksudnya di sini kan awalnya bukan masalah nafkah tadinya, jadi merembet kemana-mana kan. Banyak bentuk nafkah gitu loh di hukum Indonesia ini gitu. Yang penting dia selalu ada, yang penting dia selalu hadir gitu. Jadi menurut gua bukan cuma soal uang sih gitu loh. Mungkin bisa jadi barang, bisa jadi tanggung jawab. Tengku Dewi kesal dengan sikap Andrew Andika yang menganggapnya kurang baik merawat anak, sehingga Andrew Andika mengancam akan merebut hak asuh kedua anaknya. Dewi tidak sepenuhnya artinya itu terus-menerus gitu ya mengasuh anaknya. Ini saya kira bukanlah satu alasan yang amat kuat ya untuk merebut hak asuh anak. Bagaimana seorang ibu ya single parent bisa menafkahi anaknya, bisa menafkahi hidup anaknya dan juga hidupnya tanpa melakukan pekerjaan. Tengku Dewi juga geram dengan sikap Andrew Andika yang menudingnya mempersulit untuk bertemu dengan anak-anak. Andrew Andika bahkan mengungkapkan jika mengalami kesulitan untuk menghubungi pihak Tengku Dewi. Lantas apa yang dilakukan Tengku Dewi atas sikap mantan suami yang mulai speak up? Coba beberapa kali minta buat ketemu sama anak-anak gak dikasih. Oh gitu. Jadi ya nggak ngerti dia maunya apa. Kan dia duluan yang ngeblok WA babysitter saya nggak pernah melarang nggak ketemu sama anak. Lebih lanjut, Minola juga mengatakan sudah melaporkan Andrew ke Pengadilan Agama Cibinong. Jadi ada yang namanya Aan Maning, itu adalah peringatan atau teguran resmi dari pengadilan terkait hasil putusan nafkah yang tidak dipenuhi oleh Andrew. Jadi nanti biar pengadilan yang menegur Andrew jika mantan suami tidak ada etikat baik. Putusannya mengatakan 20 juta per bulan, tapi kemudian ada kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan istri ini, ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kemudian yang satu keberatan kan tidak boleh, harus kembali kepada isi putusan kan. Belum ada rencana untuk melakukan pelaporan, meskipun bukan berarti tidak ya karena penelantaran anak itu juga merupakan suatu kejahatan, ya kan begitu ya. Ya sehingga akhirnya jangan sampai ada suatu kekeliruan Dewi menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Kan kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam lah, itu uangnya buat siapa gitu. Anak-anak juga masih kecil kok gitu.
Sindir-sindir terus, ribut terus, makin panas. Nggak apa-apa, kita dapat beritanya. Tapi nggak sih, kita pengennya kalian tuh adem loh sebenarnya. Ini mereka berdua ya mams ya, saut-sautan perang di sosial media nggak berujung. Aduh, yang satu teriak NPD, yang satu lagi bantah nggak tanggung jawab. Ini yang bener yang mana sih? Mohon maaf nih ya, memang Bang Robi belum pernah berkeluarga. Tapi boleh nggak sih yang kayak gini-gini jangan dibawa ke sosmed lah gitu. Nanti kan anak-anak kalau lihat gimana, nggak enak, apalagi orang tua kita ya. Tapi pertanyaan nih, mau sampai kapan sih Tengku Dewi ngulitin seabis-abisnya mantan suami yang juga adalah bapak dari anak-anaknya sendiri? Kapan juga nih kayaknya Andrew Andika bisa berhenti? Dan yang pastinya coba deh, ini keputusan hakim soal nafkah anak coba ditelusuri lagi dan diteruskan lagi ya. Nah selanjutnya nih, waduh. Apa benar Ibu Ayu Ting Ting merasa tersindir pemirsa? Soalnya kata Ibu Saskia Meka, ini ada yang lagi di kajian gitu, di kajian dakwah sih. Tapi kok malah curcol nih ya, dan juga yang pastinya ajang curhat para artis. Siapa sih yang kesindir? Emang bener Bu Ayu Ting Ting? Yaudah selengkapnya di obrolan seputar selebriti. Sindir terus! Pemirsa, belakangan banyak tayangan yang menyiarkan kajian keagamaan yang disiarkan melalui televisi maupun secara offline yang berisi soal curhatan masalah pribadi seseorang kepada ustadz. Tak hanya masyarakat umum, sederet artis pun banyak yang menyampaikan unek-uneknya seputar kondisi rumah tangganya bersama pasangannya. Kondisi tersebut ternyata membuat artis Zaskia Adia Meka resah. Ya, lewat Instagram story-nya, istri sutradara Hanung Bramantyo ini mengungkapkan isi hatinya soal banyaknya curhatan para artis yang dianggap tabu, tapi justru diungkap dan diumbar secara terbuka di hadapan publik. Benarkah unggahan Zaskia Meka ini bentuk sindiran kepada sejumlah artis yang kerap curhat di acara kajian tersebut? Menurut Zaskia Adia Meka, pertanyaan di acara-acara semacam itu biasanya sangat personal. Namun alangkah baiknya jika pertanyaan kepada sang ustadz bisa disampaikan lewat tulisan atau anonim saja, wajah si penanya tidak diumbar secara terbuka ke publik. Benarkah artis yang kerap pergi ke Palestina itu tengah mengkritisi apa yang dilakukan sejumlah artis, bukannya fokus mencari ilmu dakwah, tapi malah curhat masalah pribadi? Sebenarnya ini juga balik lagi ke kita sebagai audiens atau penanya sih Bi. Kita juga harus pintar milih tempatnya di mana kira-kira bisa nyaman untuk sesi tanya jawab dan sejenisnya. Dan bisa dipilih juga, kita tahu akan seperti itu ya, gak bisa nanya ranah yang terlalu dalam. Lanjut tulis Zaskia Adia Meka. Sementara baru-baru ini, pedangdut Ayu Ting Ting ramai dibicarakan ketika curhatannya kepada Habib Umar bin Hafiz di sebuah acara kajian yang dibagikan di berbagai media sosial. Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini tak kuasa menahan air matanya saat mencurahkan isi hatinya mengenai perjuangannya sebagai orang tua tunggal dan penantiannya akan jodoh. Di satu sisi, ia merasa kuat menjalani perannya sebagai single mom, tetapi ada juga rasa lelah dan kesepian panjang yang menghampirinya. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu pula dengan curhatan Ivan Gunawan. Desainer yang akrab dipanggil Igun ini juga tak kuasa menahan tangis tatkala ikut kajian Habib Umar dan curhat soal kekosongan batinnya selama ini. Habib, hari ini kami datang dengan hati yang letih, tapi kami ingin pulih. Dengan hati yang lemah, namun penuh harap. Maka bimbinglah kami Habib, dan tuntunlah hati kami yang kosong. Sementara itu, Ruben Onsu curhat ke Habib Umar menyinggung tentang cara untuk menjaga kedamaian batin di tengah berbagai ujian hidup, terutama karena dunia seringkali menawarkan godaan yang mengguncang hati. Sebelumnya, ada pertanyaan selebriti di acara kajian keagamaan itu yang viral dan menjadi perhatian publik, seperti curhatan Kalina Oktarani soal pengalaman keguguran yang menyakitkan. Sementara Vicky yang saat itu jadi suaminya tidak memperdulikan dirinya. Pernyataan mantan istrinya itu sontak membuat panas Vicky yang sempat menjadi suaminya selama 6 bulan. Ini istri kamu, ini anak kamu.
Nah, mamsku tercinta nih ya, untuk naskah berikut ini, correct me if I'm wrong. Tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Di satu sisi, memang sih jadi ajang tukar pikiran dan cari solusi lewat jalan yang dianggap benar dalam agama. Tapi ternyata ini menuai kegelisahan seorang Zaskia Meka nih, Mam. Jadi kayak beda tipis gitu dengan mengumbar aib pribadi di depan publik, di depan orang banyak, apalagi dalam sebuah kajian agama. Ya, kembali lagi sih, Mam ya. Dari sisi mana ya kita bisa menilainya? Yang penting jangan bongkar masalah orang lain kayak Bang Robi dan juga tim. Tapi yang pasti bisa jadi masalah dan juga bisa menjadi panas banget nih kalau misalkan isi kajiannya dan panjang urusannya kalau semua aib dibongkar di sini. Ya nggak sih? Oke deh Mams, tapi untuk naskah tadi itu ya jangan bikin Mams tuh kayak takut-takut untuk ikutan kajian ya. Harus tetap ikut kajian yang baik, oke? Dan pastinya jangan lupa saksikan juga dong obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi kukuruyuk sama Bang Robi. Stay happy and stay healthy. Bye-bye!